Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, kali ini kita akan informasikan informasi tentang para menantu Habib ya. Menantunya Habib itu antara lain ya Hanif Alatos. Dan Kiai yang sangat terkenal, Kiai Ali Badri itu ternyata juga menantu dari Habib. Nah, kedua orang ini di dalam perform yang kita lihat di berbagai media sosial, di dalam ceramah-ceramahnya sering sekali membuka perilaku-perilaku oknum Habib Ba'alawi, ya. Nah, saudaraku, sambil menunggu kalian kumpul, saya seperti biasa menyampaikan doa mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya yang baik, diberikan umur usia yang panjang yang penuh barokah. Dan kita selalu ingatkan untuk selama di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selama di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang terbukti secara ilmiah bukan fitnah ya, terbukti bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kajian ilmu nasab, secara filologi, kajian ilmu perilaku juga, kelakuan mereka jauh panggang dari api ya, dan berdasarkan tes DNA. Nah, berikut ini kita akan sampaikan kembali jejak digital bagaimana menantu Habib membuka oknum-oknum Habib perilakunya jauh panggang dari api, jauh dari keteladanan Rasulullah. Berikut ini yang pertama ketika terjadi debat di Kesultanan Banten ya. Nanti akan kita sampaikan bagaimana Kiai Haji Ali Badri mengungkap konflik-konflik yang pernah terjadi antara pribumi dan Ba'alawi. Ini kita sampaikan dulu bagaimana si Hanif Alatos ketika tampil di diskusi Banten dulu untuk mengingatkan kepada kalian semuanya. Jadi nggak usah berlama-lama, kita simak videonya. Yang ada yang isbat. Saya sebutkan tadi berapa nama? Mulai dari nama-nama tadi saya sebutkan banyak sekali. Jadi nggak ada. Yang inkar tidak ada. Selama tidak ada yang inkar, kecuali Imaduddin nama Murad Syukri. Murad Syukri yang muridnya Bani. Yang isbat itu siapa? Loh, tadi saya panjang lebar jelaskan. Loh, iya siapa? Coba yang isbat itu min Syadqum, As-Samarqandi, kemudian dalam Tuhfatul Talib, dalam Musyajjar Abu Alama, kemudian Syekh Murtadha Az-Zabidi. Baca kitabnya. Loh, tadi dibacakan di awal, kok mundur lagi? Maksud saya yang dibacakan itu dari tadi kesannya seperti ceramah. Coba dibaca. Bukan ceramah, Anda tidak mendengarkan. Mau ngapain saya ulang lagi? Saya saran Anda buka risalah saya yang sudah saya tulis atau rekaman yang saya sampaikan di BTV. Saya ingin antum membuka kitab. Kita kan kajian ini. Iya. Ya, ayo kita jujur fair aja. Ya, saya kasih contoh yang punya Robit. Tapi antum Begini, boleh. baca 3 jajar, ya 3 jajar biar fair. Ya. Ayo. Ya, tenang. Coba. Musyajjar Abu Alama. Nih saya kasih contoh di antaranya. Ya. Ini gambarnya dikutip oleh risalahnya Rabitatul Alawi. Rabita sebenarnya udah ngejawab dan udah tuntas. Baca, baca gitu. Rabit Musyajjar Abu Alama ini ulama abad ke-11. Tapi dalam ilmu nasab tidak disyaratkan harus sezaman karena di sistemnya verifikasi. Dan ini yang saya baca panjang lebar, Anda nggak ngerti berarti. Inilah yang belum kita sepakat, Tuan. Jadi antum pertama membeberkan kitab yang tidak sezaman keadaan Ubaidillah, ya kan? Sementara pada konsep ini kita memahami bahwa untuk terverifikasinya seorang yang bernama Ubaidillah harus ada ulama sezaman. Kitab yang sezaman itu. Nah, syarat itu dari mana? Ulama nasab mana yang nyebutkan? Baik. Jangan syarat itu, jangan bilang nggak ada. Terus riwayat Al-Amr ini semuanya Al-Kafil Muntakhab. Ya, saya baca. Dibaca. Sebentar, sabar. Ya. Ini bahas berdasarkan istiqra tadi. Santai. Baca dong, Sabar, Tuan. Ya, tunggu dibaca, silahkan. Oke. Oke. Ilustrasi remus dan
Bentar ya, masih ada yang lewat nih ternyata. Itu adalah perdebatan di Kesultanan Banten di tahun 2023 yang lalu ya. Di bulan Agustus sudah viral. Oke. Ini biar fokus. Tengku akan membaca pernyataan ulama yang mensyaratkan isbat itu harus ada kitab sezaman. Iya, silakan. Ya, pertama rujukannya dalam kitab marajiknya adalah Asy-Syajaratut Talibiyah. Ya, sebentar dulu. Jangan kayak gitu, santai. Santai. Saya juga dengarkan apa antum baca tadi. Santai aja. Kita ini bukan mau berantem. Ya. Terus dalam kitab Al-Kafil Muntakhab itu disebutkan fayustaratu thubutun nasabi tahdidan bi arkani. Ya. Artinya persyaratan terhadap tetapnya nasab sebagai jalan untuk menentukan segala rukunnya nasab. Artinya itu adanya berapa? Ada 4 kategori. Ya. Yang pertama jihatu itsbatin nasab. Apa? Ada badan verifikasi nasab. Ya. Itu kan sudah ada. Oke. Terus yang kedua, turuqun taqlidiyatun li itsbatin nasab. Ya, yaitu metode tradisional untuk membuktikan keturunan seseorang atau nasab seseorang. Yang ketiga, Apa aja turuk taklidiyah itu? oke, baik. Turuqun taqlidiyah itu ada 3 cara. Ya. Ya. Di situ berlafatkan auraqun wa suhukun qadimatun, ya, wa musajjaratun tufidu bi sihhatin nasab. Udah selesai. Entar dulu. Terus ya, Ini santai. Ya kan? Pertama, adanya manuskrip kuno dan kitab-kitab kuno, ya, serta pohon-pohon nasab yang memberikan faedah terhadap sahnya silsilah nasab seseorang. Ya. Yang kedua, tasdiqul wuqala ala sihhatin nasab sawa'un minan nuqaba al-umumin au far'in. Ya, artinya apa? Pengesahan ahli nasab terhadap sahnya suatu nasab melalui para nakib-nakib atau cabang-cabangnya. Tentunya ketika kita bahas pada Ubaidillah, disinilah ini kan kita berbicara tentang Ubaidillah. Ya, di sini harus ada kategori yang seperti itu gitu loh. Ya. Yang ketiga, sima'us syahadah bisyuhud. Ya, mendengar keterangan saksi. Ya. Nah, siapa syawahid yang ada di zaman itu untuk supaya tidak terjadi adanya asumsi daripada pengisbat sebuah nasab. Karena syarat orang nasab, ahli nasabah, selain dia mampu kemampuan dalam bidang ilmu nasab, juga dia seorang yang siqah, orang yang saleh dan terpercaya dalam meriwayatkan sesuatu. Nah, ketika ada suatu nasab yang diisbat, namun ahli nasab ini tidak menunjukkan referensi dari kitab-kitab sebelumnya, ini menjadi masalah yang muskilah. Begitu. Dari yang syarat yang Anda sebutkan tadi, dari yang Anda baca itu mana? Sezaman, kemudian harus nasabah harus menyebutkan referensi. Ya. Dari yang Anda sebutkan tadi itu syaratnya mana? Baik. Dan itu turuk, salah satu dari 3 terpenuhi aja udah selesai. Baik. Ayo, Itu Anda jangan masuk- ngarang, lambat, terjemah yang betul. Santai. Ya. Itu masuk dalam kategori at-tawatur, pembahasan dalam syarat selanjutnya, yaitu at-tawatur, asy-syahadah, asy-syuhrah wal istifadah. Ya, itu kaidah itu. Ya, makanya dengar dulu ya, saya bacakan. Jangan buru-buru, santai. Kopi. Ya, santai. Ya, lanjut. Aku ini bukan mencuri. Jangan dikejar terus-terus. Sakit kepala. Satu lawan Antum 5 mencuri nasab masalahnya. orang soalnya, dinafikan. Ya, udah. Ya. Lanjut. Ya. Ya, tenang Tuhan ya. Syarat daripada tawatur ittifaqus syuhud jami'an ala silsilatin nasab fi awalihi wa awsatihi wa akhirihi. Ya, ini persoalan ya. Sepakatnya semua saksi, artinya ahli nasab dalam hal ini menjadi syawahid ya, untuk membenarkan silsilah suatu nasab melalui awalnya, dari awal nasab dia diisbat, wa awsatihi, dan pada pertengahannya, wa akhirihi, dan pada akhirnya sampai kepada Ubaidillah. Nah, ini
ittifaqus syuhud, baru derajat nasab itu diakui. Nah, inilah yang dimaksud harus ada kitab yang sezaman. Itu referensi Dari kitab Al-Kafil Muntakhab dan kitab tadi yang saya bacakan tadi. Coba minta Oke. kitab lengkapnya sini dan Gus Waf. Silahkan download aja. Silahkan. Gini loh Tengku Kori. Ya, gini loh Kan Tengku. aku nggak kayak engkau orang kaya, Bang. Aku Gini, orang Tengku. susah. Gini, Tengku. Jadi Gini, Tengku. beli kitab Ya. itu mahal. Gini, Tengku. Cukup download sudah bisa jadi. Ya, Tengku, gini Oke, loh. oke. Tengku. Gini. Saya lihatkan ya. Boleh ambil ke sana. Tengku. Biar dibaca. Enggak, itu izin di ini ya, dilihat oleh mereka. Ambil Kang. Yang tadi fi awalihi wa ausatihi. Bukan, itu bukan. Itu bukan keterangan beliau. harus ada kitab sezaman, bukan. Ya. Nah, beda. Nah, ini Konteksnya teksnya bukan begitu. seperti itu. Gini Tengku, kalau mau membahas kitab, ya makanya di awal kan kita sudah memaparkan. Ketika Kiai Haji Imaduddin menulis kitab ilmu nasab, lalu beliau comot-comot di Google, ya, At-Turbani itu di Google. Nah, setelah kita lihat, ternyata di bawahnya kan ada untuk menetapkan nasab seseorang cukup menggunakan kitab yang 2 abad sebelumnya. Nah, Fil Kornel Maudiyah ini gitu loh, itu dalilnya Kiai Imaduddin itu, apalagi yang mau ditanyakan. Jadi 2 abad sebelumnya menverifikasi, maka itu sudah cukup. Makanya di dalam kitab-kitab nasab ada namanya itu kaifiyatu subutin nasab. Semua ulama nasab menggunakan lafal turuk. Nah, beda dengan syurut. Kalau syurut satu tidak terpenuhi, hilang semua. Tetapi kalau turuk, maka satu kena semua. Kalau berkaitan dengan kitab, maka dari turuk yang disampaikan oleh semua nasabah hanya satu, nomor pertama, yaitu ayyura khattun nasabah mausuk bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. Cukup itu. Nah, kita kalau mau bahas Wali Songo, ya, sampean cari kitab nasabah yang mengisbat Wali Songo semuanya dari Ba'alawi. Ingat ya, semua kitab nasabah yang mengverifikasi Wali Songo itu dil sebagai keturunan Rasulullah, nasabahnya semuanya dari Ba'alawi. Jangan ya. Iya. Jangan ya. Anda penonton jangan ikut-ikut, nanti- Kiai. Jangan, Kiai. Jangan begitu, jangan buat aturan sendiri ya. Iya. Enggak apa-apa. Ini ada aturan. Jangan. Gus hormati, Wafi, Kiai. Gus Wafi, mohon jangan melebar ke Wali Songo. Iya. Iya, Satu, karena keluar dari pembahasan. Yang kedua, sepengetahuan saya harusnya begitu. Iya. Tidak ada yang mengisbat nasab Wali Songo kecuali kita Ba'alawi. Kalau ternyata ada kan nanti malu sendiri. Jangan begitu juga. Itu namanya hulu. Begini, Nanti- begini. Itu saja, saya minta dua Makanya, saja. iya. Jangan bahas Wali Songo, bukan pembahas utama. Oke. Dan jangan langsung klaim tidak ada selain Ba'alawi yang menulis nasab Wali Songo, ahli nasab. Saya kan belum selesai, Kiai. Iya. Nah, Karena kalau ini menimbulkan reaksi nih Zuriat Wali Iya, Songo. makanya kan terusan kalimat dari saya, kalau ada, masya Allah. Iya. Kalau ada. Nah, itu kalau ada, masya Allah. Ini gimana penonton ini? Nanti di luar forum, silahkan. Oke. Ya, jadi Yuk. begini ya. Iya, setelah ini. Nah, jadi kalau berkaitan, bahkan di dalam referensi yang dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin, lebih fatal lagi. Kiai Imaduddin ketika mengutip Google, di bawahnya tidak beliau kutip. Padahal di bawahnya tertulis ahadu khotin nasabah. Lebih spesifik lagi itu. Salah satu saja ada nasabah yang mencatat, cukup. Tanpa ada sesaman dan lain sebagainya. Itu dalilnya Kiai Haji Imaduddin. Maka dari itu berarti pada sore hari ini tesis Kiai Haji Imaduddin rungkat selesai. Dan saya mau ini terima kasih Tengku Kori, saya dikasih referensi baru sama antum ini untuk menguatkan bahwasanya apa yang dipandang oleh Imaduddin syarat sezaman itu nggak ada. Di sini disebutkan Al-Kafi bahwasanya definisi tanqasim itu nasab, darajat tubutin nasab wa tanqasim ila 4 darajat. Yang paling tinggi an-nasabus sahih. An-nasabus sahih itu huwa alladhi thabata bil bayyinati syar'iyyati sahihah bi syahadati samai bil istifadah au khatti nasabatin thiqah au iqrar abin bi ibnin. Ini untuk nasab dekat. Walam yu'arad atau walam yu'arad minan nasabati bi bayyinatin aqwa. Jadi nggak ada syaratnya au itu takhir.
Salah satu saja sudah cukup. Jadi ada khatun nasabah menjelaskan dari masa-masa itu ketersambungan nasab Pak Alawi. Udah selesai. Mereka sudah pakai metode verifikasi. Tidak ada syarat sezaman. Loh, ini banyak kok. Tadi saya baca. Bisa kita verifikasi khatun nasabah menjelaskan Ubaidillah sementara dia ini tidak merujuk daripada referensinya. Anda nggak ngerti berarti yang tadi saya jelaskan. Ilmu nasab mabniun ala riwayatil amud, secara turun-temurun. Anda juga harus mengerti apa yang kami ajukan. Betul, Ya. saya luruskan yang Anda ajukan itu Ada tidak nggak? benar Sekarang saya syaratnya. tanya, adakah kitab yang sezaman yang menyebutkan Ubaidillah? Ada nggak? Saya tidak tahu ada atau tidak. Tapi yang jelas tidak ada syarat itu. Enggak. Pertanyaan saya, Anda kan menafikan. Ada nggak syarat harus ada kitab sezaman sehingga yang tidak ada dinafikan? Bergabungnya penetapan dengan penafian, maka wajib adanya bayinah. Lah iya, Ya, sekarang sekarang gini, kita Anda ada kan pintu pakai ilmu bayinah. nasab. Anda pakai ilmu nasab kan? Nah, iya. Nah sekarang Anda ngasih saya ini kitab Anda loh. Iya, paham. An-nasabus sahih walladzi thabata bil Ilmu bayanati nasab syar'iyyati bukan cuma satu. au khattu nasabatil fiqh. Itu Au nasab- iqrar abin walam yu'arad dan tidak ada yang ingkar. Iya, mana? Yang pertama tadi. Au itu berarti salah satu. Kan salah satu. Iya, kalau udah satu cukup. Stop. Yang salah satu itu adalah yang pertama itu secara manazil itu yang lebih didahulu. Mana ada? Au itu bukan tartib. Iya. Lo Anda belajar nahwu atau tidak? Au itu bukan tartib, fa tartib, summa tartib. Iya, Au Pak. ini bukan tartib, li takhir, pilih salah satu. Takhir itu memilih. Iya. Oke. Ah. Ketika takhir dalam memilih, awal yang disebutkan dalam takhir itu juga menjadi verifikasi untuk dalil. Lah bagaimana sih? Terpilih satu sudah Satu cukup. selesai. Iya. Oke, sekarang yang terpilih dari satu itu apa tadi? Khatun nasabatin fiqh. Khatun nasabah. Iya. Ayo. Ini. Dari tadi saya baca. Semua rujukan itu ya tidak mempunyai data ke atasnya. Bagaimana menetapkan sesuatu yang tidak Mana syarat harus kitab sezaman? maksain Karena sampai ya? nasabah itu sistemnya sudah verifikasi Jangan ke atas. maksain. Tadi Ya udah. kita sepakat laulal isnad. Ya, kita sepakat Anda, tadi kamu. saya mau tanya sama Kamu Tuku Gori. menuntut saya tadi dengan kata-kata sajaratu mubarakat. Iya. Mana sanadnya? Saya mau Saya tanya. taslim mudah taslim. Iya. Sekarang Anda mudah nggak untuk taslim dalam menunjukkan kitab sanad yang sezaman? Ya, jadi saudaraku, dari perdebatan yang terjadi di bulan Agustus ya, kalau saya tidak salah ingat ya, di tahun 2023, itu jelas-jelas Hanif Alatos, menantunya Habib itu, dia juga Habib ya. Dia jelas menolak yang namanya kitab sezaman. Padahal kitab sezaman itu merupakan saksi. Jadi bukti eksternal. Jadi kalau misalnya seseorang hanya mengklaim sepihak, sementara nggak ada saksi, nggak ada kitab sezaman, ya itu namanya kebohongan, sudah kita bilang. Dan sampai sekarang, Pak Alawi menolak yang namanya kitab sezaman. Dan juga menolak dengan adanya tes DNA. Itu membuktikan bahwa berdasarkan perilaku dari menantu Habib ini tadi, jelas Pak Alawi sudah terbukti bukan keturunan Rasulullah. Nah sebenarnya saudara, yang menolak adanya kitab sezaman adalah orang-orang yang kehilangan akal sehat. Kenapa? Karena jauh sebelum itu yang namanya Robito Alawiyah itu juga menuntut kitab sezaman terhadap keturunan Wali Songo. Ketika keturunan Wali Songo itu menunjukkan eksistensinya, lalu Robito Alawiyah itu menuntut adanya kitab sezaman. Nah sekarang ketika Pak Alawi dituntut kitab sezaman, dia nggak bisa berkutik, tidak bisa menjelaskan. Hal itu diungkap oleh menantu dari Habib sendiri juga, yaitu Kiai Haji Ali Badri. Ya, Kiai Haji Ali Badri